Pernah kepikiran gak sih, di balik kemegahan fasad kaca sebuah gedung pencakar langit, ada sebuah jantung mekanis raksasa yang berdetak tanpa henti? Nah, hari ini kita akan coba masuk ke ruang mesinnya buat ngintip gimana sih sistem pendingin super besar ini bekerja dan menjaga semuanya tetap adem. Coba deh bayangin, Anda lagi berdiri di depan gedung kaca pas matahari lagi terik-teriknya, terus mikir, gimana caranya di dalam sana nggak jadi oven raksasa ya? Jawabannya tentu aja bukan sihir, tapi sebuah tarian rekayasa yang presisi banget antara air, udara, dan mesin. Yuk kita bedah bareng-bareng cara kerjanya. Oke, kita mulai tur kita ya. Biar gampang, anggap aja sistem pendingin ini kayak sebuah tim elit, sebuah kuartet yang kerjanya kompak banget. Ada 4 pemain kunci yang wajib kita kenal. Nah, pertama-tama ini dia sang primadona, chiller. Inilah jantung dari semua operasi. Ini mesin gede banget yang kekuatannya itu diukur pakai satuan ton refrigerasi. 1 ton itu setara dengan kekuatan pendingin buat melelehkan 1 ton es dalam waktu 24 jam. Gila kan? Tugas utamanya simple banget, bikin air jadi super dingin. Kalau chiller itu jantungnya. Nah, pompa ini otot-ototnya. Ada 2 jenis utama di sini. Yang pertama, pompa air dingin atau CHWP. Tugasnya dorong air dingin ke seluruh penjuru gedung. Terus ada pompa air kondensor atau CWP yang mompa air hangat, air yang udah nyerap panas ke atas, menuju atap. Merekalah yang bikin sirkulasi jalan terus, nggak pernah berhenti. Selanjutnya, kita naik ke atap. Di sana, kita bakal ketemu sama paru-parunya sistem, cooling tower. Disinilah semua panas yang udah diserap dari dalam gedung, panas dari badan kita, dari komputer, dari lampu, akhirnya diembuskan keluar dan dibuang ke atmosfer. Lega rasanya. Dan yang terakhir, ada tangannya sistem ini, unit terminal, atau yang sering kita lihat sebagai HU dan FCU di langit-langit ruangan. Merekalah yang nerima air dingin dari chiller, terus pakai air itu buat mendinginkan udara, lalu udara sejuknya dihembuskan keluar. Inilah yang bikin kita ngerasa nyaman. Oke, kita udah kenalan sama semua pemain dalam tim. Sekarang, yuk kita lihat gimana mereka beraksi. Pada dasarnya sistem ini tuh mesin pemindah panas, yang kerjanya dalam 2 siklus yang jalan terus-menerus. Jadi gini, bayangin ada 2 jalur sirkuit air yang kerja barengan. Sirkuit pertama, kita sebut aja siklus dingin. Tugasnya nyerapin panas dari dalam gedung. Nah, panas yang udah dikumpulin itu diserahin ke sirkuit kedua, yaitu siklus panas, yang kemudian bawa panas itu ke atap buat dibuang. Biar lebih kebayang, kita intip angkanya ya. Di siklus dingin, chiller ini mendinginkan air sampai sekitar 6 derajat Celcius. Air super dingin ini terus jalan-jalan ke tiap lantai, nyerap panas ruangan, dan pas balik lagi ke chiller, suhunya jadi sekitar 12 derajat. Nah, panas yang diambil inilah yang dipindahin ke siklus panas, lalu dibawa ke cooling tower untuk dilepas ke udara bebas. Nah, ini tips penting banget nih dari para teknisi di lapangan. Kalau Anda ngerasa lantai paling atas itu lebih hangat daripada lantai bawah, itu bukan cuma soal kenyamanan loh, itu tuh kayak sinyal peringatan. Bisa jadi ada masalah sama aliran airnya, atau malah ada pipa yang mulai mampet. Oke, tahu cara kerjanya itu satu hal, tapi gimana caranya kita bisa pastiin sistem yang rumit dan mahal ini tetap jalan efisien dan gak gampang rusak? Nah, sekarang mari kita lihat apa aja sih yang dipantau sama seorang insinyur. Jadi pertanyaannya sekarang, gimana cara kita tahu sistem chiller ini sehat atau enggak? Sama kayak tubuh kita yang punya tanda-tanda vital, kayak detak jantung dan tekanan darah, sistem chiller juga punya indikator kesehatannya sendiri yang harus selalu diawasi. Coba ingat-ingat angka ini ya, 5 derajat Celcius. Dalam dunia chiller, angka ini sakral banget. Ini adalah angka ajaib yang berhubungan dengan sesuatu yang namanya approach temperature atau suhu pendekatan. Oke, jadi begini ceritanya. Di dalam chiller kan terjadi perpindahan panas dari air ke gas pendingin atau refrigeran. Nah, kalau selisih suhu antara keduanya ini lebih dari 5 derajat Celcius, itu udah lampu merah. Tanda bahaya. Ini indikasi kuat kalau ada kerak yang numpuk di pipa yang fungsinya jadi kayak isolator dan ngehalangin perpindahan panas. Persis kayak kolesterol yang nyumbat pembuluh darah di sistem kita. Selain kerak, ada 2 musuh bebuyutan lainnya. Korosi yang diam-diam ngerogotin pipa dari dalam, sama lumut atau alga yang suka tumbuh di cooling tower. Pertahanan terbaik buat ngelawan 3 musuh ini cuma satu, jaga kualitas airnya dengan super konsisten. Sekarang, coba kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Kenapa sih kita harus pusing-pusing mikirin semua detail teknis ini?
Jawabannya simple banget, efisiensi. Intinya gini, sistem chiller yang sehat itu bukan cuma sekumpulan mesin, anggaplah dia itu sebuah organisme dinamis. Tiap komponen harus kerja bareng dalam keseimbangan yang sempurna. Satu aja masalah kecil, misalnya di kualitas air, itu bisa bikin seluruh sistem jadi kerja rodi, yang artinya boros energi dan boros biaya. Jadi saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan ini buat direnungin. Apakah sistem pendingin di tempat Anda itu cuma sekedar bekerja keras, atau sudah bekerja dengan cerdas? Memahami cara kerjanya, memantau tanda-tanda vitalnya, dan menjaganya tetap sehat adalah kunci untuk memastikan jawabannya adalah yang kedua. Terima kasih sudah menyimak.